Hai para pendengar podcast Bincang-Bincang Horor, jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Hai guys, namaku Agnes. Jadi hari ini aku akan menceritakan pengalaman hororku waktu masih SMK. Jadi dulu aku bukan SMA yang biasa, tapi aku SMK kejuruan gitu, yang terletak di Jawa Tengah. Dan sekolahku itu termasuk kayak sekolah yang dulu zaman Belanda gitu. Dan aku dulu asrama. Jadi dalam satu lingkup sekolahan itu asramanya juga di dalam, cuman kayak lebih ke agak di pinggir-pinggirnya di pinggir-pinggir sekolahan gitu. Terus jadi emang di asrama itu wajib banget kalau kita masih awal-awal jadi murid baru, itu kayak ada orientasi soal kayak peraturannya, terus nanti kalau di asrama tuh harus kayak gimana dan sebagainya. Itu udah selama seminggu itu kita udah lewat. Terus seperti biasa kalau di asrama kita setiap malam ada doa malam bareng. Terus setiap pagi kita ke gereja bareng. Terus ya seperti itu, tiap minggu emang kita gereja bareng. Cuman yang anehnya di awal-awal masih aku jadi murid baru itu kayak aku udah ngerasain hal-hal yang udah mulai merinding gitu di asramaku. Tapi aku awalnya mikir, atau mungkin aku kayak yang parnoan kali ya, aku yang parnoan, terus mungkin aku yang terlalu takut, aku juga kayak nggak berdoa dan sebagainya. Cuman makin lama ini teman-temanku juga ngerasain hal-hal aneh gitu. Ada satu ketika jadi di depan asrama kita itu berhadapan langsung dengan kayak bangunan sekolah gitu. Lantai yang paling bawah itu dapur, terus yang di atas itu kayak ada ruang anak-anak busana gitu, kayak ruangan buat praktek mereka. Jadi waktu awal-awal itu kayak kordennya itu kebuka, korden yang di lantai 2 yang di tempat anak busana itu praktek itu kebuka. Terus kayak aku tuh kayak ngelihat, ini apaan sih, kayak ngelihat bayangan gitu, sosok suster yang pakai kerudung gitu sama anak kecil. Terus aku tanya dong ke temanku, kamu lihat nggak sih yang ini? Kayak aku ngerasa merinding deh gitu. Terus teman aku sempat lihat ini pas aku datang pertama kali di asrama, cuman aku nggak terlalu mikir, itu kata temanku. Itu semua langsung merinding dong, aku ceritain ke teman-temanku gitu. Karena kalau misalkan kita masih anak baru, ya kita deket-deketnya masih kayak baru teman-teman kita satu angkatan gitu. Udah, inget banget 2 bulan setelah kita masa orientasi itu ada hal-hal yang benar-benar ini kayak aneh gitu bakal terjadi di angkatanku dan juga di tahun itu juga. Jadi mungkin ini kesalahan kita karena kita masih kotor, terus nggak bersih, kayak masih berantakan, naruh barang tuh masih berantakan. Mungkin ini yang menyebabkan hal ini terjadi. Jadi ada satu ketika teman satu angkatanku ini satu orang kesurupan. Itu parah sih, kesurupannya parah banget. Dan aku lagi ngalamin itu. Aku anak kamar 1, tapi aku sering main ke kamar 2. Pas di kamar 2, aku main sama teman-temanku yang lain. Ngajak teman yang lain ini buat, ayo kita keluar, kita cari makan yuk gitu. Terus temanku ini, si A ini ada di sebelahku. Kayak dari awal emang dia kayak udah ngerasa aneh. Mukanya tuh beda banget. Mukanya beda. Terus gerak-geriknya juga beda, senyumannya beda, tatapannya beda. Terus pas aku tanya, kamu gak mau ikut kita main, keluar, jalan, cari makan? Terus dia ketawa kayak ketawa anak-anak kecil yang sinis gitu. Terus dia ngelempar HP-nya ke aku. Terus kita semua kaget, dan dia tuh langsung kayak marah-marah gitu. Terus kita panik dong, anak-anak asrama tuh panik banget. Jadi ada satu teman kita yang kasih tahu ke suster sama ke ibu asrama kita. Udah ngasih tahu ke ibu asrama, ke suster, ya balik lagi kita kasih tahu ke bapak penjaga gitu di sekolah. Bapak penjaga di sekolah itu langsung naik ke atas,
Dan teman-temanku yang lainnya tuh kayak, sumpah ini anak kesurupan asli parah gitu kan katanya. Oke, semua pada tenang dan gak boleh panik. Jadi pas peristiwa itu memang kita gak dibolehin panik dan emang harus tenang, karena di situasi yang orang lagi kesurupan gitu. Jadi teman-teman aku rata-rata itu pada ke kamar 1. Jadi kita kayak langsung berdoa. Bener-bener kayak dia tuh kayak teriak gitu, teman aku kayak teriak gitu. Langsung beda, semuanya langsung beda. Asrama itu jadi hening, tapi dipenuhi dengan teriakannya teman aku ini. Nah, terus yang bikin aneh, setiap malam selama ada teman aku yang kesurupan ini, kita tetap seperti biasa, kita tetap kayak beraktivitas biasa. Cuman kayak ada satu dua kali gitu sehari apa 2 hari sekali gitu, kayak ada kejadian kalau ini tiba-tiba dia kayak aneh gitu, suaranya berubah jadi anak kecil, terus maunya pengen main ke ruangan ini, ke ruangan yang aku lihat anak kecil itu sama suster di ruang praktek anak busana. Kayak ngerasa aneh di kamar 1 semenjak ada kejadian itu. Kayak aku tuh pernah tidur terus kayak ada anak kecil lagi muter-muterin di kamar aku, karena di kamar aku tuh ada lemari tapi bisa jadiin meja gitu di tengah-tengahnya. Setiap malam aku tuh kayak ngerasain ada anak kecil yang muterin gitu, terus ngerasa pintu itu kayak kebuka tapi nggak tahu itu kebuka apa enggak karena nggak berani ngecek. Dan selama aku di asrama aku tuh nggak pernah namanya berani ke toilet sendiri, itu karena saking horornya. Tapi aku pernah suatu malam itu aku ke toilet, dan itu aku harus ditemenin sama teman aku. Aku ditemenin sama temanku. Aku ke toilet yang di lantai 2. Dan di asrama itu kan ada Indahoy. Itu namanya Indahoy itu kayak gudang terbuka gitu. Dan pas aku sekilas tuh kayak ngeliat sosok cewek baju putih, rambutnya panjang. Terus waktu di awal tuh aku cuman mikir paling kakak kelas. Biasanya kakak kelas kan suka kayak nonton drakor gitu karena di situ spot wifi paling kencang gitu. Terus ya udah, aku nggak terlalu habis pikir. Aku ke toilet ditemenin sama temanku, dan ternyata waktu aku panggil lagi, "Kak, tidur, udah malam." Dia nggak nyaut, gerak sama sekali nggak. Terus tiba-tiba tuh langsung merinding. Terus kita balik ke toilet, ke kamar lagi. Ih, parah. Itu kejadian yang pas di zaman itu nggak bisa aku lupain. Itu kan horor banget. Nah, pas selama teman aku kesurupan ini, tingkahnya emang aneh. Tiba-tiba kayak orang yang tiba-tiba sedih, tiba-tiba marah kayak gitu. Cuman pikirannya tuh kemana-mana, pengennya main. Diajak ngomong tuh nggak nyambung. Terus saking horornya, jadi waktu itu bapak penjaga sekolahku itu di depan kamar itu sampai dikasih kayak ketumbar, terus kayak bawang merah, bawang putih, sama kemiri sama merica itu ditaruh. Katanya sih buat ngurusin ini ngeluarin roh jahat gitu. Nah, semenjak itu pokoknya ini kejadian hampir 1 bulan. Teman aku tiba-tiba bisa ngelihat yang aneh-aneh, bisa ngelihat hal yang nggak terduga kayak gitu. Nah, waktu pas kesurupan itu semua pada merinding. Teman-teman aku rata-rata pada dengar suara gamelan tengah malam, terus kayak suara orang berisik lagi ngetata sama masak di dapur. Padahal kalau malam kan nggak mungkin ada orang yang bakal kayak gitu. Rata-rata teman aku tuh pada kayak gitu, pada ngedengar hal kayak gitu. Dan itu benar-benar bikin semua merinding. Dan yang paling bikin merinding, selama 1 minggu teman aku di kamar 5 itu dengar suara tembok yang dipukul
Dan konon katanya itu katanya suara pocong lagi manggil. Tapi kayak ini bener apa enggak sih? Terus teman aku pas ada di kejadian itu bingung banget, mau teriak nggak bisa, mau keluar pintu kamar nggak bisa, apalagi ngebuka jendela. Jadi ya cuma menyembunyikan cerita itu aja selama malam itu. Terus teman-teman aku tuh dapat cerita, teman-temanku juga rata-rata cerita kalau mereka sempat ketindihan, dikit ketindihan, kayak ngelihat sosok hitam gitu ini di mereka. Dan itu bener-bener parah, kacau banget. Ini kenapa sih tempat tinggal aku yang buat tidur, buat belajar dan sebagainya, buat senang-senang sama teman harus kayak gini. Sampai-sampai teman aku dia kakak kelas sih. Kakak kelas tuh ngebantuin kita. Kalau dia udah tiba-tiba kayak anak kecil gitu, ya udah kita cuman bisa ngedoain dia buat dia sadar. Nanti kalau dia udah mulai sadar, udah kayak udah nggak kerasukan gitu, itu tuh dia tuh mulai agak lemes gitu, kayak seperti kita biasa gitu. Terus ada di satu sisi temanku yang A ini tiba-tiba dia udah di kelas, paginya dia udah di kelas. Emang kita sering memantau gitu sama teman asrama yang satu kelas sama dia gitu. Tiba-tiba dia tidur, terus dia ini tidur tapi tangannya sambil nunjuk gitu, tangannya sambil nunjuk, dan itu bikin aku merinding. Teman-temanku tuh semua merinding. Ini kenapa? Dia bilang itu anak kecilnya mau ngikutin aku, mau ngajak main. Semua pada speechless. Dan ternyata kata kakak kelasku itu emang dia lagi di kelasnya dia, anak kecilnya ini, arwah anak kecil ini emang lagi di kelasnya dia mau ngajak main. Karena temanku yang cewek ini pikirannya tuh gak mau kosong, terus gampang diajak main, makanya anak ini berani ngajak main dia gitu. Sampai ketika ada proses dimana kayak ada evaluasi gitu, buat kita harus benar-benar bersih, terus harus rajin berdoa buat menghilangkan hal-hal negatif kayak gini. Sampai-sampai kakak kelasku tuh bilang kalau masalah kayak gini intinya sih mereka tuh datang karena kitanya yang kayak imannya gak kuat, terus kitanya juga kayak kurang bersih, karena kan makhluk halus itu kan suka tempat yang rada kotor gitu, sedangkan kita kayak berantakan dan sebagainya. Maka dari itu juga penjaga sekolahku nyaranin setiap asrama emang harus bersih biar gak ada kejadian kayak gini. Cuman setelah ada hal kayak gitu, kita kayak lebih berubah buat jadi lebih bersih, terus emang jadi lebih yang tertata, lebih rapi gitu. Lama-kelamaan didoain, terus emang kita yang ngelawan buat jangan dong ganggu kita, duniamu beda sama dunia kita. Dan akhirnya setelah kejadian itu hampir 1 bulan, ya mereka pergi, tapi arwahnya masih ada di sana, cuman mereka nggak merasuk kayak kita. Itu sih pengalaman yang paling horor. Terus selama 3 tahun aku di asrama emang sebenarnya banyak banget pengalaman hororku. Sampai ketika waktu kita lagi doa, kan kadang di ruang doa itu kursinya nggak cukup, dan teman-teman aku tuh biasanya kayak duduk di bawah di lantai gitu. Dan pintu doa ini itu kan kebuka, dan ternyata teman aku tuh kayak ngeliat ada noni Belanda lewat, tapi aku cuman ngeliatnya kayak rambutnya tuh pirang doang, dan dia tuh, teman aku tuh ngeliat itu tuh kayak pakai gaun ala-ala Belanda gitu. Terus pas aku udah selesai doa, kan aku ngecek ke tempat dia yang dia lihat ini, dan ternyata ada rumbai-rumbainya. Jadi itu dress panjang banget sampai ke belakang, dia lagi jalan. Itu sumpah, itu semua langsung merinding. Aku ceritain ke teman aku bilang mending kalian tidur sekarang, gak usah tidur malam dan sebagainya, ini bahaya. Karena kan kita nggak tahu niat jahatnya mereka atau gimana. Jadi aku suruh teman-teman aku tuh buat tidur aja, nggak usah tidur malam-malam gitu.
ya udah, buat biar kita nggak ngulangin kesalahan yang kayak kemarin gitu. Nah, ketika aku udah ngelewatin 3 tahun di asrama, udah semakin lama makin udah terbiasa gitu dengan hal-hal yang waktu di asrama seperti itu. Kayak di ruang ember itu ada kayak ada cewek yang nungguin di sana, kayak pakai dress zaman-zaman Belanda gitu. Terus aku tuh pernah di Seoul waktu aku lagi angkat jemuran, dan itu aku tuh ngangkat jemurannya pas banget di jam mau maghrib gitu, jam 6-an. Itu aku di suite gitu sama, aku nggak tahu sama siapa. Dan anehnya kalau misalkan ada angin, itu kan jemuran kan bakal kegoyang semuanya. Tapi ini tuh enggak, cuman satu bagian doang di sudut paling belakang yang bajunya kebuka. Dan itu nggak mungkin dong orang lain, karena di ruangan jemuran itu cuman aku sendiri, sedangkan anak-anak lain nggak ada yang di luar, nggak ada yang di balkon, pada di dalam kamar. Karena kan habis maghrib terus pada mau ada yang siap-siap sholat, ada yang masih ngerjain tugas bersama, kayak gitu. Banyak sih kejadian yang nggak terduga. Sampai di sekolahku juga kayak gitu, banyak hal-hal yang nggak terduga. Cuman makin lama kayak kita makin terbiasa, karena aku mikir kita tuh hidup beriringan dengan hal-hal yang seperti itu, dan kita harus tetap berdoa. Terus kita harus kayak membatasi diri gitu buat nggak terlalu mikir yang negatif. Itu aja sih yang bisa aku ceritain. Maaf mungkin ada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih. Bagi kalian yang mempunyai cerita atau pengalaman horor, kalian bisa kirim cerita kalian ke alamat berikut.